wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya kembali lagi bersama kami tentunya di Bincang hari ini. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah gabungan serikat pekerja lainnya. Putusan MK ini berdampak besar terhadap upah minimum yang akan ditentukan dalam waktu dekat, termasuk perekonomian nasional menurut sejumlah kalangan. Lalu, berbicara tentang perubahan Undang-Undang Cipta Kerja ini nih ya, apakah ini merupakan sebuah peluang atau tantangan? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita Bapak Lukman Hakim yang merupakan Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Baik. Ini cerah ini, walaupun agak sedikit panas ya. Walaupun agak sedikit panas, tapi cerah dan tentunya sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan terima kasih Bapak sudah berkenan meluangkan waktunya. Kita ngobrol-ngobrol nih Pak. Apalagi nih berbicara juga tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin sempat panas juga nih Pak ya. Iya. Nah, selaku ketua dari Front Nasional Pekerja gitu ya Pak, ini buruh nasional juga. Ini tanggapan Bapak mengenai perubahan UU Cipta Kerja ini seperti apa Pak? Sebenarnya itu bukan perubahan sih, ini kalau saya sudah prediksi dari sejak awal karena Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law ya, terutama di klaster ketenagakerjaan ini mengandung banyak masalah gitu. Dan sudah pasti saya juga prediksi ini apa yang dilakukan oleh teman-teman serikat buruh, partai buruh dan yang melakukan judicial review kemarin itu pasti akan dikabulkan walaupun nggak semuanya ya. Dari 71 poin hanya 21 poin yang dikabulkan. Tapi dari 21 poin itu atau pasal itu mengandung terdiri dari pasal-pasal yang krusial, misalnya soal pengupahan ya kan, soal PHK, soal PKWT, segala macam itu. Nah ini saya kira ini menjadi, kalau tadi ditanyakan ini tantangan atau peluang, sebenarnya tantangannya sejak kemarin-kemarin ya. Dan hidup ini kan penuh dengan tantangan ya. Nah, tapi ini menjadi peluang bagi kita semua, serikat buruh, pemerintah dan juga DPR untuk bagaimana membangun sebuah perencanaan atau kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif ke depan. Karena kita ngomong soal ketenagakerjaan bukan hanya ngomong soal dari aspek kesejahteraan pekerjanya juga, tapi bagaimana ekonomi nasional kita ini bisa dibangun ya, industrialisasi nasional bisa dibangun untuk menjamin kesejahteraan buruh itu sendiri gitu. Jadi karena kemarin itu juga yang paling utama itu adalah MK mengamanatkan atau memerintahkan pemerintah dan DPR untuk segera menyusun undang-undang ketenagakerjaan baru. Jadi ini terpisah dari Omnibus Law. Kalau selama ini kan ada klaster ketenagakerjaan kan dari berbagai klaster itu. Jadi pemerintah diamanatkan untuk bersama DPR untuk membangun atau menyusun undang-undang ketenagakerjaan baru. Itu berarti akan mengganti undang-undang ketenagakerjaan yang lama nomor 13 tahun 2003 ya. Nah, ini menjadi peluang nih. Sekarang jangan sampai pemerintahan ini melakukan dan DPR ya melakukan kesalahan lagi dalam menyusun undang-undang ini gitu ya. Nah, tugas pertama ini kan bagaimana menyikapi kenaikan upah, itu bagaimana melibatkan buruh segala macam itu. Nah, di saat yang sama pemerintah dan DPR mungkin juga harus menyiapkan bagaimana persiapannya roadmap untuk menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru itu gitu. Yang inklusif ya, yang dia juga bisa mengakomodir kepentingan ekonomi nasional, industri nasional ya, terus kemudian juga mengakomodir kesetaraan buruh. Dan peran pemerintah seperti apa? Jangan sampai peran pemerintah itu hanya sebagai penengah saja. Misalnya terkait dengan bagaimana sih untuk memenuhi dalam undang-undang ketenagakerjaan baru nanti terkait dengan pengupahan. Pengupahan ini kan salah satu aspek, upah ini salah satu aspek kesejahteraan buruh ya. Upah pendapatan. Dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah di pasal 27 sudah menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan di sana mengandung salah satunya adalah upah. Dan kemarin di MK itu harus diperjelas ya. Penghidupan yang layak itu harus diperjelas adalah pendapatan. Bukan upah loh. Kalau pendapatan bisa dari upah, bisa dari apa nanti pemerintah hadir dalam hal apa misalnya subsidi apa. Terus
korporasi juga dia punya tanggung jawab apa, misalnya memberikan modal pemberdayaan untuk keluarga buruh dan keluarganya, atau lewat koperasi atau dengan saham atau segala macam itu, sehingga walaupun upahnya itu katakanlah belum memenuhi standar atau dinilai belum layak, tapi pendapatan secara kumulatif dari banyak subsidi dan program yang sampingan tadi itu bisa melebihin gitu. Katakanlah kalau misalnya upahnya 5 juta per bulan, sebulan cuma berapa? 60 berapa? Ya kan? 62 ya. Nah, dari situ aja sedikit, tapi dengan ada program-program sampingan lain, misalnya lewat pemberdayaan, lewat koperasi, kemudian lewat saham, lewat joint sharing ya, pembagian keuntungan segala macam itu akan menambah pendapatan buruh gitu, sehingga bisa 100 juta setahun. Ya kan? Walaupun upahnya bisa ini upahnya belum layak, kamu mempekerjakan upahnya masih ini, jadi kita harus menuntut ada upah layak sebesar ini sekian persen, dan ini akan yang selama ini terjadi kan debat kusir, kenaikan upah itu berapa persen segala macam itu. Karena dua-duanya belum memikirkan ada skema lain itu, dan itu harus diakomodir dalam undang-undang ketenagakerjaan yang baru nanti. Makanya harus melibatkan dari sektor ekonominya, mereka harus paham, dari sektor investasinya harus paham. Nah, pemerintah itu yang harus menghadirkan bagaimana mekanismenya itu bisa terjadi. Gitu. Peran pemerintah ya Pak, yang memang harus dilakukan nih dalam menginisiasi, kemudian juga melindungi hak-hak pekerja yang memang ada di Indonesia. Nah, kemudian ini masih berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja Pak. Tentu tadi Bapak bilang itu adalah sebuah peluang tentunya. Ya, tapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa sebenarnya ada hal-hal yang lain yang tadi belum dapat dikabulkan. Apa sih Pak hal tersebut yang memang nih masih terus disuarakan oleh para buruh di Indonesia? Ya sebenarnya yang belum dikabulkan ya tentu saja yang mendukung tentang kesejahteraan ini kan, yang masih liberalisasi misalnya kan segala macam itu. Jadi dari situ agar pemerintah ini ketika nanti undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini lepas dari Omnibus Law, ini dia akan lebih lebih firm ya terkait dengan ketenagakerjaan. Sebenarnya kalau saya justru harus ada sebuah undang-undang hubungan industrial. Gitu. Jadi hubungan industrial ini yang akan memayungi segala jenis aktivitas hubungan industrial. Ya di sana nanti bisa terakumulasi kepentingan investasi, ya kepentingan ekonomi di situ. Karena begitu ada investasi, dia akan terjadi hubungan industrial. Iya kan? Dan itu bahkan harus menyangkut gini juga kalau kita mau sesuaikan dengan perkembangan zaman undang-undang ini ke depan. Misalnya ini kan orang pada takut kalau nanti robotisasi terjadi, rakyat bekerja di mana? Dan itu harus dinilai secara sosial tuh robot itu. Misalnya setiap perusahaan yang dia mengganti produksinya itu dengan robot yang tadinya melibatkan 10 orang jadi 5 orang. Nah, 5 orang yang teramputasi ini harus dinilai secara sosial. Nah, itu dia harus bagaimana negara hadir untuk memenuhi itu, terus kemudian responsibility dari perusahaan itu secara sosial apa? Misalnya deposit ke ini, dan dana apa ya? Dana robotisasi ini, efek dari robotisasi ini ya, itu ditampung oleh satu badan atau oleh pemerintah, nanti digunakan untuk kesejahteraan buruh, pekerja dan keluarganya. Jadi tetap ada harus, walaupun dia menggunakan robot, dia tetap harus punya tanggung jawab sosial, karena nanti dia akan disrupsinya itu. Ya, betul. Dan ini juga akhirnya ya balik lagi memang hal yang diperlukan gitu, apalagi berbicara tentang buruh pekerja yang ada di Indonesia ini mengenai kesejahteraan Pak. Kesejahteraan. Ya, kesejahteraan. Tapi kesejahteraan nggak akan tercapai kalau nggak ada industri nasional yang kuat. Nah, gitu. Jadi kata kuncinya itu ya penguatan industri nasional dan kesejahteraan buruh, itu nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisahkan. Jadi satu ya Pak ya, satu kesatuan yang memang harus diselenggarakan seperti itu. Nah, kemudian nih Pak, ini kan berbicara tentang tadi undang-undang perubahan undang-undang Cipta Kerja. Kemudian kita lihat bahwa sekarang di Indonesia nih Pak ya, ini kan kita banyak pengangguran Pak. Ya, nah ini apakah perubahan ini menurut Bapak ya ini akan meningkatkan atau justru menurunkan perlindungan bagi pekerja kontrak ataupun tadi untuk pekerja-pekerja yang belum mendapat pekerjaan di Indonesia? Ini agak sedikit menguntungkan pekerja ya, karena soal PKWT ini dia
hanya kembali ini hanya untuk pekerjaan yang habis tertentu, habis dalam waktu tertentu, misalnya membangun jalan ini. Nah kalau yang kemarin kan di Omnibus Law berdasarkan perjanjian kerja. Walaupun saya ini punya jenis pekerjaan ya, saya pengusaha punya jenis usaha yang berlangsung terus menerus panjang tahun ya. Terus saya sama Mbak saya hire dengan perjanjian kerja dalam bentuk PKWT, itu nggak boleh, itu yang sudah dibatalkan oleh MK. Nah itu ada segi bagusnya, tapi ini nanti dalam konteks jaminan kerja soalnya ini kan, bagi pengangguran dia harus mendapatkan pekerjaan, begitu yang sudah mendapatkan pekerjaan atau orang yang sedang bekerja, dia harus dijamin juga penghidupannya tadi. Dan itu harus ada pasal-pasal yang mengatur itu. Bila mana sebuah perusahaan atau pemberi kerja belum mampu memberikan upah sesuai dengan yang ditetapkan melalui Dewan Pengupahan dan pemerintah tripartit, itu dia harus menjalankan program tambahan pemberdayaan ekonomi atau koperasi atau segala macam itu, yang outputnya itu adalah meningkatkan pendapatan. Kalau sekarang ini kan bila mana pemberi kerja tidak atau belum mampu memberikan upah sesuai dengan ketentuan, dikasih peluang untuk penangguhan. Kalau penangguhan sama aja, besok nggak mampu lagi, tahun depan nggak mampu lagi, gitu. Nah, di pasal-pasal baru di undang-undang baru itu harus ada pasal yang menyebutkan bahwa ketika sebuah perusahaan itu belum mampu memenuhi ketentuan upah, dia harus ada program, misalnya CSR-nya harus berikan untuk pemberdayaan buruh, meningkatkan kesetaraan buruh, terus kemudian beasiswa, terus perumahan, terus transportasi dan segala macam itu, sehingga buruh itu dengan upah yang sedikit tapi dia savingnya lebih besar gitu. Betul. Nyatanya gitu. Memang yang paling penting ada savingnya itu ya Pak ya. Kadang kan kita tidak bisa juga memperkirakan bagaimana. Iya itu saving ya, pokoknya indikator kesejahteraan itu kan salah satunya savingnya ya. Kalau sudah saving tinggi berarti kebutuhan-kebutuhan pokok dan yang lainnya itu sudah terpenuhi, dan itulah ya, program itu, dan itu harus dimasukkan gitu. Kenapa itu penting ya? Dan sebenarnya agar itu terjamin, ini nanti serikat buruh maupun pemerintah, DPR, ya pengusaha melalui Apindo atau Kadin segala macam itu sama-sama menyampaikan persepsi tujuannya dulu. Membentuk undang-undang itu apa? Yaitu tadi kata kuncinya, membangun industri nasional yang kesetaraan buruh atau rakyat. Dan itu dia makanya harus paham betul ini tujuan. Sebenarnya nilai-nilai Pancasila dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, pasal 27, pasal 28, pasal 34 tentang jaminan sosial, itu harus diturunkan betul-betul dipahami oleh semua pihak gitu. Jangan kayak sekarang ini, kemarin respon dari Apindo, bahkan walaupun menghormati keputusan MK, tapi walaupun kecewa ya. Tapi ada kecewa itu kata yang saya kira ketidakpuasan yang nantinya bisa menjadi embrio pertentangan kan. Nah harusnya itu diduduk bareng. Sekarang sebelum ngomong hal-hal yang detail, samakan dulu persepsinya. Samakan dulu bagaimana soal nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 gitu. Makanya saya lebih bersepakat dan mengusulkan pada pemerintah, kita memang harus dibentuk semacam kebijakan hubungan industrial itu. Nah kalau belum dalam bentuk undang-undang, dalam undang-undang itu nanti bisa cantumkan seperti apa, dibentuk sebuah lembaga, komisi atau badan, ya, Komisi Nasional Hubungan Industrial. Jadi Komisi Nasional Hubungan Industrial itu nanti dia yang akan menjembatani kepentingan ekonomi atau unsur ekonomi, terus kemudian pekerja, terus pemerintah, akademisi dilibatkan, ahli dilibatkan, ya, ahli hukum, ahli ini dilibatkan. Di situ musyawarah bukan untuk mempertahankan atau memenangkan satu pihak, tapi itu tadi menyamakan persepsi terus-menerus soal nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau melenceng, ayo bahas gimana jalan tengahnya ada yang bagus, tidak saling menjatuhkan gitu kan, di Komisi Nasional Hubungan Industrial ini. Sehingga penyelesaian konflik hubungan industrial itu bisa diselesaikan di perusahaan. Sekarang memang ada, mungkin, lah itu kan sudah ada forum bipartit antara pengusaha dan pekerja. Ya, tapi itu kan di mekanisme pasar aja. Ya udah, silakan kalian bertarung dalam ring bipartit itu gitu. Tapi kalau ada sebuah Komisi Nasional Hubungan Industrial ini, dia bisa membuat kisi-kisi atau batasan-batasan atau guidance untuk bagaimana setiap
persoalan setiap permasalahan dalam hubungan industrial itu diselesaikan secara musyawarah gitu. Jadi nggak diliberalkan seperti sekarang ini harus ke pengadilan, tapi begitu ada upah yang digelapkan oleh pengusaha, iuran BPJS yang digelapkan oleh yang nggak disetorkan oleh pengusaha, itu bukan pidana. Harusnya kan pidana itu. Iya, harusnya betul, Pak. Tapi kalau buruh mogok bisa dipidana gitu, bisa dikriminalisasi, banyak contohnya gitu kan, atau ketidakadilan gitu. Ya, tapi kalau ada Komisi Nasional Hubungan Industrial yang nanti dia akan membahas itu tadi ya, agar ini semua ala Pancasila atau nilai-nilai Pancasila itu betul-betul masuk dalam roh dalam kebijakan itu, saya kira itu akan lebih mudah gitu. Gitu. Betul. Dan sebenarnya kan ini dari suara buruh gitu ya. Ini banyak banget gitu Pak hal-hal yang memang ingin ibaratnya agar negara bisa mendengar gitu ya terkait tuntutan-tuntutan yang ada. Ini kalau bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya Pak ya. Ini kan bergulir terus lah. Sebenarnya kesulitan yang dirasakan ketika benar-benar menyuarakan Undang-Undang Cipta Kerja ini apa sih Pak? Kesulitannya ya itu tadi, ada kepentingan lain yang mencurigai kita tidak pro dengan investasi. Semua serikat buruh termasuk kami juga nggak anti dengan investasi asing dalam negeri, itu kita nggak anti. Karena memang tujuan kita juga bagaimana industrialisasi nasional itu bisa terjamin gitu. Tapi investasinya itu yang betul. Sekarang ini investasi yang terjadi kan tidak signifikan mengurangi pengangguran atau kemiskinan atau pendapatan buruh atau kesetaraan buruh atau rakyat gitu kan. Ya segitu aja gitu. Kita paham banyak data di media. Nah, ini peluang, sekali lagi peluang agar nanti kesulitan-kesulitan kayak gitu atau tantangan-tantangan yang tadi ya, kesulitan untuk berhadapan dengan kepentingan neoliberal ya, kalau kita bisa bahasakan begitu, terus kemudian kepentingan oligarki, sekarang ini lagi terkenal kan, bagaimana kepentingan oligarki itu dalam Omnibus Law Cipta Kerja kemarin kental gitu kan. Betul. Dan ternyata terbukti bertentangan dengan Undang-Undang 45. Tentu saja bertentangan dengan nilai Pancasila kan berarti kan. Karena aspek formil dan materialnya juga ternyata sudah terbukti, udah banyak korban, banyak energi yang dipertaruhkan. Makanya kami memang secara keras mendesak pada pemerintah dan DPR jangan sampai mengulangi kesalahan yang kemarin. Ini peluang evaluasi. Kita kembalilah ke cita-cita proklamasi kita betul-betul mengedepankan nilai-nilai Pancasila ini, kemudian kepentingan rakyat, ya Undang-Undang 45, jangan direduksi nilai tadi ya, nilai penghidupan yang layak di Undang-Undang 45, di Undang-Undang Omnibus Law dikaburkan gitu, bukan diperjelas ya penghidupan yang layak itu apa, ya upah layak, ya apalagi segala macam kan, pemberdayaan ekonomi segala macam itu harus dicantumkan gitu, sehingga kementerian begitu bikin aturan turunan wajib koperasi buruh misalnya, wajib dibentuk koperasi dan dapat saham sebagian, atau kalau belum mampu segitu koperasi terus kemudian dikasih modal CSR dari perusahaan gitu kan. Kayak gitu-gitu salah satu contoh, sehingga pekerja itu tenang dalam bekerja. Saya kira kalau namanya kompensasi atau upah atau kesejahteraan itu terpenuhi, rasa andarbeni kalau bahasa Jawa ya, rasa memiliki pekerja itu pada proses hubungan industrial itu atau pekerja perusahaan itu pasti akan timbul sehingga kuat kita gitu. Terus selama ini ada juga argumentasi ya, kalau misalnya yang kerja terus kemudian yang nganggur kerja di mana gitu kan, ada yang begitu ya awam gitu kan, ya bukan begitu, ini jaminan kerja itu untuk siapapun gitu. Kemarin itu buruh atau pengusaha bisa membuat perjanjian kerja seenaknya sendiri karena banyak kok di sana yang ngantri. Lu 3 bulan aja, lu setahun aja lah, nanti saya ini rekrut yang muda lagi. Itu namanya dia memecah belah masyarakat yang kerja dan yang belum kerja, suruh bersaing gitu kan, suruh bersaing melalui mekanisme pasar. Dan penting lagi yang ini menjadi diskusi di media sosial masif sekali terkait dengan umur misalnya. Oh ya, betul. Ya, soal umur itu juga harus dicantumkan, tidak boleh dibatasi sepanjang dia punya kompetensi, ya kan? Iya. Di Indonesia begitu Pak, kriterianya fresh graduate tapi yang punya pengalaman di bidangnya selama 3 tahun. Loh gimana? Betul. Itu ini juga nggak jelas gimana maunya. Itu HRD-nya atau perusahaannya atau manajemennya itu nggak paham gitu.
fresh graduate sama pengalaman 3 tahun. Itu kan aneh gitu. Kemudian dibatasi cuman 23 tahun. Padahal dia masih kuliah. Iya. Usia produktif kan sampai 50-60 di Indonesia ini. Betul. Ya kenapa nggak bisa gitu? Dan itu harus dicantumkan dalam undang-undang nanti yang baru, sehingga jaminan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan itu ya ada dan terjamin. Gitu. Dan ini juga akan goalsnya Indonesia ini menjadi negara yang sejahtera ya Pak, tentunya. Oh iya. Masyarakatnya dengan pekerjaannya dan juga regulasi yang mengatur pekerjaannya ini juga memberikan dampak yang baik juga. Iya. Ini sudah berapa tahun kita merdeka kan? Ya. Udah puluhan tahun ya Pak? Ya harusnya 10 tahun pertama itu udah tercipta ini kan, udah tercipta fondasi. Kemudian makanya dulu ada undang-undang 1264 tentang pemutusan hubungan kerja. Ada tuh bagus tuh. Terus kemudian ada Undang-Undang 2257 tentang perselisihan perburuhan. Itu ada aspek-aspek yang bagus yang nanti bisa diambil menjadi bahan bagi pemerintah dan DPR itu untuk membangun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru ini. Ngambil dari sana, dari Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 di tahun 2003 ada pasal-pasal yang bagus, adopsi aja nggak apa-apa gitu. Yang penting bisa memenuhi roh dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang paling penting itu ya Pak, itu kan konstitusi kita ya. Nah, kemudian nih Pak, ini apakah akan ada gerakan lain lagi gitu ya Pak, yang memang diajukan oleh para buruh gitu Pak, ini kepada negara terkait tuntutan yang diinginkan, kira-kira seperti apa? Wah itu pasti itu. Namanya gerakan buruh tuh rohnya memang harus bergerak. Terus ya Pak, kalau nggak bergerak kayak aneh dong ya. Aneh ya, bergerak solidaritas ini. Jadi gerakan buruh itu di belahan dunia manapun dia pasti massal dan bergerak. Ya kalau bisa dibilang mogok ya mogok, terus kemudian demonstrasi itu menjadi penting dan alat yang dilindungi oleh konstitusi juga. Gitu. Baik. Jadi konstitusi ini melindungi ya kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat itu kan dilindungi. Dan saya kira buruh satu-satunya poin kecuali nanti ada hubungan Komisi Nasional Hubungan Industrial itu yang bisa nanti bisa sampai ke daerah, sampai nanti bipartit yang ada di daerah selama ini vitalisasi lagi, direkonsep lagi segala macam, sehingga itu bisa menjamin nggak perlu lagi kalau kita bergerak kita nuntut soal kepentingan asing yang gitu dong, bukan nuntut upah lagi. Kelasnya beda gitu. Beda, karena stucknya itu lagi. Iya. Ya misalnya nih ada perusahaan asing yang melakukan pelanggaran di mana, ya udah kita sama-sama menolak itu gitu kan, bukan menuntut pemerintah untuk menaikkan itu, tapi ya kita sekarang ini kan tahapnya belum sampai situ. Ya pasti itu akan bergerak itu kalau ditanya terus. Justru kalau misalnya tidak bergerak kan aneh. Ini apakah kalau bukan aneh dalam artian sudah sejahtera ya? Iya. Kalau serikat ya, kalau selama ini kami juga itu berkurang bergeraknya karena kita bisa bermusyawarah di itu. Yang paling penting memang tadi bagaimana dari pemerintahan sendiri itu bisa diajak berdialog ya Pak. Yang berdialog, pengusaha juga. Kadang-kadang kan kita kalau sama pengusaha yang ngadepin kita lawyer. Lawyernya nggak punya pengetahuan tentang hubungan industrial. Lawyer kan PT aja yang dipikirin kan. Siapa yang bayar dia akan bela. Tapi dia nggak paham terkait dengan konsep hubungan industrial tadi. Itu. Makanya nanti dalam konsep hubungan industrial itu, Komisi Nasional Hubungan Industrial itu jangan melibatkan yang begitu, tapi ahli hukum dilibatkan dalam komisi ini. Tapi begitu ada ini musyawarah yang terjadi, bukan tuntut menuntut gitu. Yang terjadi sekarang kan tuntut menuntut. Makanya lawyer kan, makanya lawyer yang dihadapkan gitu. Pengusahanya liburan gitu kan. Aduh ya, Pak, nggak kerasa, sudah hampir 30 menit Pak. Kita ngobrol tentang perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, Bapak boleh dikasih closing statement nih kepada pemirsa setia Sultan TV. Silakan Pak. Ya, menindaklanjutin putusan MK ya yang mengabulkan paling tidak ada 21 pasal yang dianggap oleh MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan tetap. Dan ini menjadi peluang karena amanat dari MK itu adalah pemerintah dan DPR untuk membangun atau menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Ini menjadi penting. Kami ngasih catatan bahwa harus
kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu menjadi dasar ya bagi penyusunan undang-undang baru, dan pemerintahan DPR harus melibatkan ya, tidak melibatkan semua unsur atau pihak yang terkait dengan hubungan industrial, dan tidak boleh mengulangi kesalahan yang sudah terjadi. Pemerintah tidak boleh ugal-ugalan lagi membuat sebuah undang-undang yang nantinya ujung-ujungnya di judicial review dan dikalahkan atau terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, itu akan amat sangat merugikan negara sendiri dan rakyat sendiri, karena itu pasti memakan biaya yang banyak untuk membuat undang-undang itu. Waktu, tenaga, pikiran, segala macam akan menjadi sia-sia gitu. Jadi catatan kami adalah bagaimana menyusun regulasi ketenagakerjaan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dengan nilai Pancasila, dan itu harus dipastikan sebelum pasti betul, harus digodok lagi bersama ahli, bersama semua stakeholder yang ada. Dan satu lagi harus ditambah ini tadi, pembentukan Komisi Nasional Hubungan Industrial untuk mengantisipasi adanya pertentangan di antara baik pemerintah, pengusaha, atau investasi, kepentingan ekonomi, dan juga kepentingan buruh dan rakyat gitu. Terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Wah, ini seru sekali ya perbincangan kita mengenai perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih atas waktunya Bapak. Kembali. Terima kasih Sehat Sultan dan TV. Sukses selalu. Alhamdulillah. Terima kasih juga Bapak, sama-sama. Nah, semoga memang apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat, Pak. Amin. Salam juga, semoga memang kita berharap bahwa Indonesia ini makin sejahtera nih. Bagaimanapun juga kita dimanapun kan harus berkontribusi pada negara dan bangsa ini kan. Itu yang paling penting. Baik Bapak, kita tutup perjumpaan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Lukman Hakim yang merupakan Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja terbaru. Apakah itu sebuah peluang atau tantangan? Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.